Bismillahi khairil asma, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi da. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi wa bihamdih. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus adik-adikku para tulab dan talibat Ma'had Darul Quran wal Hadits Al-Majidiyah Syafi'iyah Nahdlatul Watan Pancor, dan seluruh santri dan santriwati, wabil khusus anak-anakku para siswa dan siswi Pondok Pesantren Ridhal Walidain Nahdlatul Watan Batu Bangka Jenggi, singkatnya seluruh pemirsa dan penonton yang budiman dimanapun Anda dan keluarga Anda berada. Tentu saya berharap kita sama-sama mematuhi anjuran pemerintah agar kita tetap berada di rumah, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua dari penyakit yang sedang mewabah pada saat ini, yaitu virus corona. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya mendoakan semoga kita semua dalam keadaan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kembali kita bertemu di dalam rangka mengkaji kitab Tanbihul Mughtarrin karya Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani bisanadin al-muttasil ilaihi rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan sanad yang bersambung kepada Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, pengarang kitab Tanbihul Mughtarrin. Mudah-mudahan Allah rahmati dan ridhai beliau, dan semoga kita semua mendapatkan barakah dari ilmu-ilmu beliau di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam pertemuan kita yang kelima ini, saya mengajak kita sama-sama membuka halaman 14. Sampailah kita kepada akhlak salafus salih yang ke-6. Al-muallif mengatakan di antara akhlak salafus salih yang ke-6 adalah tarkun nifaq bihaitsu tatasawa sariratuhum wa alaniyatuhum. Kebiasaan para salafus salih dalam upaya menjauhi sifat munafik agar sama antara batin mereka dengan zahir mereka. Apa yang mereka lakukan di tempat sepi sama, tidak jauh beda dengan sifat mereka, akhlak mereka, tingkah laku mereka di zahir atau di luar atau di hadapan orang banyak. Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani mengatakan, wa min wasiyati Abil Abbas Al-Khidr alaihi salam, di antara wasiat Sayyidina Al-Khadir atau Nabi Al-Khidir alaihi salam kepada Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, khalifah yang kelima dalam Islam. Dari ini aja kita sudah mengetahui bahwa keyakinan Sayyid Abdul Wahhab Asy-Sya'rani sama seperti keyakinan mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Nabi Khidir alaihi salam masih hidup dan masih bisa berkomunikasi dengan kita jika Allah kehendaki, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Al-Khidir berpesan kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz lamma ijtama'a bihi fil Madinah al-Musharrafah. Allah pertemukan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dengan Sayyidina Al-Khidir di Madinah. Wa sa'alahu an yusiyahu bi wasiyatin. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz minta supaya dinasihati. Faqala lahu iyyaka ya Umar an takuna waliyan lillahi fil alaniyah
wa aduwan lahu fis sirr. Jangan sekali-kali wahai Umar bin Abdul Aziz secara terang-terangan engkau di hadapan orang banyak, secara zahir engkau adalah wali Allah, kekasih Allah, atau menjadi hakim pejabat yang melayani rakyat, melayani masyarakat karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara batin wa aduwan lahu fis sirr, diam-diam secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan orang banyak justru engkau berbuat perbuatan musuh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man lam tatasawa sariratuhu wa alaniyatuhu fa huwa munafiq. Karena jika tidak seimbang, tidak sama atau tidak selaras, tidak sesuai zahir dengan batin, maka fahuwa munafiq, dia adalah orang yang munafik. Wal munafiquna fid darkil asfali minan nar, dan orang yang munafik sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran, mereka berada di tempat yang paling hina, paling rendah di dalam api neraka. Fabaka Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz hatta balla lihyatuhu. Mendengarkan nasihat ini, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, maklum beliau adalah seorang pejabat, seorang panutan, seorang public figure, merasa tersentuh dan beliau menangis sampai janggut beliau menjadi basah. Wa kana Muawiyah bin Qurrah rahimahullahu taala yaqul buka'ul qalbi khairun min buka'il ain. Sayyidina Muawiyah bin Qurrah rahimahullahu taala pernah mengatakan tangisan hati itu lebih baik daripada tangisan mata. Air mata hati lebih baik daripada air mata kepala. Gimana? Wa kana Utbah bin Amir rahimahullahu ta'ala yaqul idza wafaqat sariratul abdi ala niyatahu qala Allah ta'ala li malaikatihi hadza abdi haqqan. Utbah bin Amir mengatakan, jika batin kita sama dengan zahir kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berkata kepada para malaikatnya, inilah hambaku yang sesungguhnya. Semoga kita termasuk. Amin ya Allah. Kita pindah ke halaman 15. Saya akan pilihkan perkataan Sayyidina Bilal bin Sa'ad rahimahullahu ta'ala. Kana yaqulu idza idda'a al-faqiru az-zuhda bighairi haqqin raqasa asy-syaitanu hawlahu yadhaku alayhi wa yaskharu bihi. Sayyidina Bilal bin Sa'ad mengatakan, jika ada seseorang yang fakir, miskin, tidak punya apa-apa, mengaku-ngaku zuhud, zuhudnya karena miskin gitu loh, bukan beda kan zuhud karena miskin dengan miskin karena zuhud. Sama seperti baik karena miskin atau miskin karena baik. Jika ada orang miskin tidak punya apa-apa kemudian mengaku zuhud, maka syaitan akan menari-nari di sekelilingnya, menertawainya, wa yaskharu bihi, dan mengolok-ngoloknya. Saya jadi teringat guru kami di Mesir, Sayyid Syekh Mukhtar Ali Muhammad Ad-Dusuqi radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan kepada kami bahwa ada istilah, ada ungkapan ya qasir az-zail, ada ungkapan wahai yang pendek ekornya. Itu diucapkan kepada orang yang apa namanya, ngaku zuhud padahal dia miskin gitu loh. Sejarah daripada ungkapan ini, konon ada
dua ekor tikus, yang satunya ekornya panjang, yang satunya buntung ekornya. Yang tikus yang memiliki ekor panjang dan indah tersebut dikelilingi oleh tikus-tikus betina. Sementara tikus yang ekornya buntung itu dijauhi sama tikus-tikus yang lain. Ketika tikus yang buntung ekornya ini ditanya sama beberapa kawannya, lihat tikus saudaramu yang panjang ekornya itu dikelilingi wanita, dikelilingi gadis, sementara engkau dijauhi, tidak dihiraukan. Gimana ini? Dijawab, saya kan zuhud. Saya zuhud, saya tidak dunia ini hati saya ini kosong dari dunia ini. Sebentar dulu, alarm bunyi. Ya. Kemudian disitulah ketika tikus yang ekornya buntung itu mengaku-ngaku zuhud, mengaku-ngaku tidak cinta dunia, mengaku-ngaku sufi malah, dan mengatakan bukannya saya tidak bisa kayak dia gitu. Saya sebenarnya lebih hebat daripada dia. Saya bisa membuat yang gadis-gadis ini mengelilingi saya, tapi saya ini zuhud. Nah, akhirnya muncullah ungkapan, ya qasir az-zail, kamu aja yang ekornya nggak ada gitu loh. Ekornya buntung gitu. Jadi jika ada orang yang kaya raya seperti Imam Malik, seperti Imam Malik, beliau memiliki kekayaan banyak, tetapi kekayaan itu di genggaman beliau, bukan di hati. Dalam Ihya Ulumuddin disebutkan bahwa Imam Malik rahimahullahu taala beliau pernah dihadiahi beberapa ekor kuda. Kuda ini bukan kuda sembarangan loh, yang kaya-kaya, yang elit-elit, yang mahal-mahal. Didatangkan dari Mesir, dari mana itu, Pak. Kemudian ditaruh begitu aja, dilepas di halaman rumah beliau. Datang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Datang Imam Syafi'i mengatakan, wah, bagus-bagus sekali nih, indah-indah dan menarik kuda-kudamu, wahai guruku Imam Malik. Imam Malik kemudian bertanya, kamu suka? Kalau kamu suka, ambil aja deh semuanya. Ambil aja, saya hadiahin buat ente semua. Imam Syafi'i mengatakan, loh, saya sisainlah satu kalau begitu buat antum, jadi kendaraan antum untuk pergi berdakwah dan lain-lain. Imam Malik kemudian mengatakan, wah, enggak mau, saya tidak ingin, saya tidak pakai sendal aja enggak mau gitu, supaya kaki saya bisa menyentuh tanah yang pernah disentuh oleh Rasulullah SAW. Pakai sendal aja enggak mau, apalagi naikin kuda gitu, apalagi nunggang kuda, semakin jauh dong jarak antara kaki saya dengan tanah Madinah yang pernah disentuh oleh Rasulullah SAW. Nah, intinya di cerita ini, selain Imam Malik menunjukkan sikap adab beliau, ingin tabarukan, mengambil berkah dari tanah Madinah dengan harapan bisa menyentuh bagian yang pernah disentuh oleh Rasulullah SAW. Di sini, di kisah yang tadi, kita dapat pelajaran bahwa Imam Malik ini menunjukkan sikap zuhud. Zuhud itu, kata guru saya Syekh Mukhtar Ali Muhammad Ad-Dusuqi, antamlik ad-dunya fata'if, antamlik fata'if, antamlik ad-dunya lakin fi qabdati yadaik wa laysa fi qalbik. Engkau memiliki dunia tetapi di genggaman tanganmu, bukan di dalam hatimu. Karena Sayyidina Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam,
dengan ilmu dan kekayaan, harta, jabatan, istana yang beliau miliki, kekuasaan yang beliau miliki, beliau pada zaman itu adalah manusia yang paling zuhud. Nah, jadi seperti itu. Terakhir, Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani memberikan nasihat, fafattish nafsaka ya akhi hal tasawat sariratuka wa alaniyatuk amla wa akthir minal istighfar. Beliau mengakhiri dengan nasihat, wahai saudaraku, periksa dirimu, lihat dirimu sendiri, bercerminlah, bermuhasabahlah, apakah sama zahirmu dengan batinmu, apakah sama, apakah dirimu sama pada saat di tengah-tengah keramaian atau di saat sendiri atau beda. Dan perbanyaklah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya pindah kita ke akhlak salafus salih yang ke-7. Al-muallif mengatakan, wa min akhlaqihim radhiyallahu taala anhum kathratus sabri ala juril hukam wa syuhuduhum anna dhalika duna ma yastahiqunahu bidhunubihim. Nah, di antara sifat mulia, akhlak mulia para salafus saleh yang ke-7, kesabaran mereka menghadapi kejahatan atau kezaliman para penguasa, para pemerintah, dan kesaksian mereka bahwasanya musibah yang menimpa mereka yang datangnya dari para penguasa itu berasal dari dosa-dosa yang mereka lakukan, dosa-dosa para salafus saleh. Maksudnya apa? Para salafus saleh menganggap, atau para salafus saleh ketika mendapatkan ujian, cobaan yang datangnya dari para penguasa, mereka kembalikan itu kepada diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Bukan menyalahkan hukam loh, menyalahkan diri sendiri. Oh, pasti saya pernah melakukan dosa sehingga saya mendapatkan hukuman berupa musibah, bala, fitnah, cobaan yang datangnya dari para penguasa. Wa kana Salih Al-Murri rahimahullah taala yaqul, idza lam tatasawa sariratun nasi wa alaniyatuhum fala yastaghribuna ma yahillu bihim min anwa'il balaya wal afat. Jika kita hidup di zaman di mana kebanyakan orang itu munafik, tidak sama zahir dan batin mereka, luar dan dalamnya mereka, maka jangan heran apabila mereka ditimpa bermacam bala dan penyakit. Maka nasihat ini juga ditujukan kepada kita semua. Banyaknya musibah pasti disebabkan oleh kita semua yang tidak menjaga agar perbuatan kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita nasihatkan kepada diri kita ataupun kepada orang lain. Wa kana Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala yaqul, kana al-Hajjaj al-Thaqafi bala'un min Allah wafaqa khati'atan. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala pernah mengatakan, Al-Hajjaj al-Thaqafi. Al-Hajjaj al-Thaqafi ini adalah seorang pemimpin yang zalim, pemimpin yang suka berbuat sewenang-wenang, pemimpin yang seringkali menyakiti rakyatnya. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, Al-Hajjaj al-Thaqafi ini terpilih menjadi pemimpin, ini adalah bala, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala lantaran satu kesalahan yang pernah dibuat oleh
masyarakat. Jadi seperti itu. Artinya apa? Jika kita misalnya kita dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim, jangan serta-merta kita menyalahkan pemimpin, tapi salahkan diri kita yang banyak dosa. Wa kana al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, imam pendiri mazhab Hanafi, Abu Hanifah An-Nu'man radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Idza btulita bi sultanin ja'ir fa kharaqat dinaka bisababihi aw fa khuriqat dinuka bisababihi faraqi'hu bi kathratil istighfar laka wa lahu aidan." Beliau mengatakan, jika engkau mendapatkan cobaan, jika engkau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cobaan berupa pemimpin yang jahat, pemimpin yang bengis, jair itu apa ya? Pemimpin yang zalim, yang penguasa yang apa ya? Yang berbuat sewenang-wenang. Lalu agamamu jadi korban, agamamu dilecehkan di mana-mana lantaran pemimpin yang zalim ini. Anda tidak bisa menjalankan ibadahmu dengan khidmah, dengan dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya. Faraqi'hu bi kathratil istighfar laka wa lahu aidan, maka berikhtiarlah agar cobaan ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan pemimpin kita ampun. Jadi kita istighfarkan pemimpin kita. Nah, itulah yang mesti kita lakukan. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua umat Islam di Indonesia khususnya dan di seluruh dunia umumnya, dan kita istighfarkan, kita mohonkan para pemimpin kita, para para umara kita, para pejabat kita, semoga Allah Subhanahu wa taala juga ampuni dosa mereka. Jangan kita, itu lebih baik daripada kita berdoa mengatakan, ya Allah azablah mereka. Wa kana Abdul Malik bin Marwan rahimahullahu taala yaqulu li ra'iyatihi ansifuna ya ma'ashir ar-ra'iyah tatlubuna minna. Abdul Malik bin Marwan juga seorang tokoh, seorang pejabat, seorang pemimpin, pernah memberikan wasiat kepada rakyatnya. Beliau mengatakan, ansifuna ya ma'asyir ra'iyah, bersikap bijaklah wahai rakyatku, objektiflah sedikit, bersikap bersikap adillah kepada kami. Tatlubuna minna an nasira fikum sirata Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Kalian ini berharap supaya kami bisa mengikuti jejak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Wala tasiruna antum bisirati ra'ayahuma. Sementara kalian sendiri tidak mau berusaha supaya menyamai sifat, akhlak, keadaan rakyat-rakyat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Fanas'alullaha an yu'ina kullu wahidin minna ala sahibihi. Saya berdoa, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar membimbing saya sebagai pemimpin dan kalian sebagai rakyat, agar mari kita sama-sama dapat saling mendukung satu sama lain, saling bantu satu sama lain dengan doa dan usaha. Wa kana Wahb bin Munabbih atau Wahb bin Munabbih, mana boleh, rahimahullah taala yaqul, idza hamma al-wali bil jur adkhala Allahu an-naqsa
fi ahli mamlakatihi, halaman 16 buka. Wahb bin Munabbah rahimahullah mengatakan, jika seorang wali, jika seorang penguasa, jika seorang hakim, jika seorang pemimpin berniat untuk melakukan suatu kejahatan, berbuat suatu maksiat, berniat membuat program, kegiatan, kebijakan yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, adkhalallahu an-naqsa fi ahli mamlakatihi, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan beberapa kekurangan, musibah, masalah, bala. Allah masukkan ke dalam kerajaannya, masukkan dalam wilayahnya, masukkan, Allah akan timpakan musibah kepada rakyatnya, hatta fil aswaq, termasuk di pasaran, wal arzaq, rezeki mereka akan ditimpa kekurangan, waz zuru', tanaman, wal thimar, buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan, wad duru' wa fi kulli syai', binatang ternak mereka. Dan dalam Allah Subhanahu, jika seorang pemimpin berniat jahat saja, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekurangan pada menimpakan kekurangan di dalam hartanya, ahlu mamlakatnya, maksudnya masyarakatnya, rakyatnya. Rakyat yang dipimpinnya akan merasakan kekurangan. Kekurangan itu juga akan menimpa pasaran, rizki, tanaman dan lain-lain. Wa kana Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala yaqul, idza samina al-amir ba'da al-hizal fa'lamu annahu qad khana ra'iyatahu wa khana rabbahu. Malik bin Dinar mengatakan, jika seorang pangeran, seorang pemimpin lah umum, jika seseorang yang tadinya kurus kemudian setelah menjabat dia menjadi gemuk, ketahuilah bahwa dia telah berkhianat, mengkhianati rakyatnya, mengkhianati Tuhannya. Wa dakhala Abu al-Aliyah yawman ala Rashid rahimahumallahu ta'ala faqala lahu ihdhar da'wat al-mazlum. Abu al-Aliyah pernah masuk berjumpa dengan Khalifah Harun al-Rashid rahimahumallah ta'ala, kemudian memberikan nasihat, ihdhar da'wat al-mazlum, hati-hati wahai Khalifah, hati-hati terhadap doanya orang yang terzalimi, fa innallaha la yaruddaha, karena doanya orang yang terzalimi itu Allah tidak akan tolak. Walau min fajirin, walaupun yang mazlum itu adalah orang yang fajir, orang yang jahat, pelaku dosa. Wa fi riwayatin walau min kafirin, dalam riwayat versi yang lain ceritanya beliau mengatakan hati-hati sama doanya orang yang mazlum, karena doa orang yang terzalimi itu mustajab, walaupun yang terzalimi itu orang yang pendosa ataupun non muslim. Hati-hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan pemimpin kita. Allah tunjuki kita yang baik agar kita ikuti, yang jahat, yang jelek agar kita hindari. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita dan dosa seluruh pemimpin kita, wakil rakyat kita. Wakil kita maksudnya. Dengan semoga berkat diampunkannya dosa kita semua, Allah Subhanahu wa taala angkat segala kekurangan, angkat segala penyakit yang menimpa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wallahu al muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.